Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di video kali ini, gue mau ada dua bahasan lah ya, dan beberapa ya pemahaman lah pengen gue coba jabarkan gitu. Yang pertama ada berita ya, ini sih dari Daily Mail ya, yang mengatakan bahwa saat ini Manchester United ya, yang juga dimiliki oleh grup Ineos ya, sedang mempersiapkan calon tim kepala data analis di Manchester United. Jadi dulu gue pernah bahas bahwa sekarang Manchester United itu kan udah menjadi science football gitu. Dimana salah satunya mereka bekerja sama dengan University of Manchester untuk menciptakan sistem yang dimana bisa menganalisa apakah pemain ini gampang cedera atau enggak ya ketika pemain ini mau dibeli gitu atau direkrut. Terus mereka juga mempersiapkan divisi data yang dimana sebenarnya udah dirintis dari sejak zaman Sir Alex tapi masih kuno gitu loh. Dan di tim data ini memang belum ada headnya, belum ada kepalanya, kepala divisinya. Nah, jadi berencana Ineos ini sedang melakukan pembicaraan untuk menunjuk Michael Sansoni. Jadi Michael Sansoni ini adalah tim data analisnya grup Ineos Mercedes Formula 1 Grand Prix ya. Jadi si Michael Sansoni ini adalah F1 tim analisnya tim Mercedes yang juga disponsori atau dimiliki oleh tim Ineos ya. Gue termasuk yang suka nonton Formula 1 ya, Grand Prix, dan tim kesukaan gue sih Ferrari sebenarnya ya. Cuman Ferrari itu kan hampir sama nih kayak Manchester United nih ya, udah jaya di masa lalu, sudah mulai layu gitu dengan nama besarnya sih gede, Ferrari merah, sama-sama merah lagi, tapi lagi berada di bawah gitu ya, nggak lagi dalam tim yang paling diunggulkan lah, macam kayak tim McLaren atau tim baru ini Mercedes gitu, atau tim Red Bull. Jadi ya gue memang menyukai karena memang gini, Formula One itu kerjasama timnya bagus ya, diperlihatkan bagaimana lo untuk mencapai suatu keberhasilan tuh ada kerjasama ya, dari tim direktur teknik, tim mekanik, driver, dan betul-betul olahraga otomotif yang sangat-sangat berdasarkan data gitu loh ya. Kalau lo nonton coba deh kayak kemarin ada Grand Prix Bahrain tuh bener-bener data tuh, lihat berapa kilometer lagi sampai sepersekian kilometernya bedanya sepersekian detik. Nah, itu nanti si tim analis atau dari speakernya gitu atau dari mereka membicarakan komunikasi, lu bisa mengejar dalam 3-4 lap. Kenapa? Karena mereka udah berdasarkan data tuh. Udah algoritmanya udah berdasarkan data tuh. Nah, inilah yang mau dibawa ke Manchester United. Jadi si Michael Sansoni ini lulusan dari Southampton dengan jurusannya adalah Aeronautics dan Astronautics. Waduh, berat juga ya. Nah, si tim Mercedes ini kan sekarang si George Russell sama Kimi Antonelli ya. George Russell tuh kemarin naik podium tuh. Mereka selama zamannya dengan Lewis Hamilton tuh kan juara-juara dunia terus ya. Nah, ini salah satu andilnya adalah dengan menggunakan teknik analisa data ini gitu. Jadi bisa nggak nih, nah, skill-skillnya dalam menganalisa data di Formula One itu akan ditransformasikan ke sepak bola, ke football dalam hal ini dengan Manchester United karena mempunyai kesamaan pemilik. Karena Ratcliffe sendiri kan juga memang pada saat kemarin wawancara kan komitmen dia adalah dia pengen membangun data departemen di Manchester United itu lebih kuat gitu ya, sehingga bagi dia tuh saat ini nggak cukup gitu. Dan menurut dia sih the power of penggunaan data ya, termasuk data analis itu sangat penting apalagi untuk
modern football yang saat ini mulai dijalankan gitu. Ya, coba kita lihat aja. Kalau gue sih dalam tahap, ya kalau memang ini adalah merupakan bentuk ya modern sepak bola yang bisa untuk menaikkan suatu prestasi suatu klub, ya just go ahead gitu. Mungkin cara-cara tradisional macam Sir Alex Ferguson gue udah bahas, mungkin udah gak cocok, mungkin udah gak relevan karena pihak lawan udah melakukan itu, sehingga kita jangan tertinggal. Nah, ini sih yang gue bilang harusnya ya kita memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu, jangan jadi dinosaurus juga. Oke, kita tunggu aja. Kalau memang ini bisa direalisasikan, berarti kan baru dimulai musim depan ya. Musim ini nggak mungkin terlalu mepet juga ya, walaupun dengan kekalahan kemarin sih udah makin ngaco aja orang-orang. Udah banyak yang bilang Amorim dipecat lah. Aduh, itu kemarin gol sebenarnya banyak kesalahan back gitu ya, secara individu, termasuk kiper juga, tapi disalahin manajer. Gue kan udah bilang ya, 2025 mah nggak akan ada pemecatan bagi gue nih, resolusinya nih ya, resolusi untuk di 2025. Tapi banyak aja udah akun-akun yang ya cari kesempatan lah. Inilah kesempatan mereka, stasiun TV gitu, media-media mainstream udah bilang pecat Amorim. Ya gue udah berkali-kali bilang, apa sih alasan terkuat lo gitu loh, bakal gue bantah kok. Wah, kualitas pelatihnya loh, lo pikir dia nggak diincer sama Manchester City? Hugo Viana, sporting directornya udah di situ, yang sama-sama dia di Sporting Lisbon. Tinggal comot Amorim, pengen pakai gayanya Sporting dengan 3-4-3 yang Manchester City pun nggak masalah dengan hal itu. Udah dikangkangin lagi lo sama klub tetangga. Ya, permainannya 3-4-3. Mestinya tuh permainan Manchester United tuh yang direct, dengan winger, counter attack, beri kebebasan. Iya, kan Ole udah pernah bikin begitu. Lu juga yang bilang dia penjas, guru penjas. Lu juga yang bilang dia out. Lu semua juga waktu Ole gagal 2 kali di Europa League, yaitu semifinal ya dengan Sevilla. Padahal cuma sekali tuh semifinal waktu zaman Covid, sama kemarin final di Villarreal. Lu juga nyalahin dia. Ketika buntu nggak punya nggak punya solusi ibaratnya, karena nggak main dalam struktur dan sistem, lu menyalahkan pelatih juga dan bilang pelatih pecat. Segala sistem kok nggak bisa? Kan gue udah bahas. Sistem Louis van Gaal nggak bisa. Sistem David Moyes main direct nggak bisa. Sistem parkir bus counter attack dengan Mourinho nggak bisa. Sistem gegen pressing yang terbukti udah berhasil di Liverpool sama Rangnick nggak bisa. Terus, nah ya coba deh, yang berasa akun-akun itu suruh nonton United Identity, ya nggak apa-apa, kita berdiskusi berdebat aja. Gue sih have no problem gitu. Ya jadi karena inilah tujuan udah setahun nih ya channel ini dibuat, ya tujuannya untuk itu, untuk mengcounter hal-hal yang seperti itu, yang akun-akun yang mungkin juga gue rasa bukan fans sih, atau mungkin yang mereka waktu gue pernah ngeliat juga ternyata bahwa ada yang akun gitu adminnya ternyata masih umur 20-an atau 19 gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ketahuan kan pola berpikir lo gimana, historical pas data lo nggak ngeliat. Yang penting traffic lo lancar, gede gitu kan. Sampai ada yang beberapa akun juga bilang, ada yang bikin juga, wah gue kecewa. Ya kan gue udah bilang, ekspektasi lo tuh terlalu udah masih melihat bahwa Manchester United ini klub dalam level tertinggi, nama besarnya masih ada memang. Tapi gue udah bilang, ini emang harus dirubuhin dulu, mulai dari bawah lagi. Kita tim sekelas Fulham, tim sekelas Wolverhampton sekarang. Tapi punya duit banyak aja itu. Sisa warisan, gitu aja kan. Orang kaya sisa warisan gitu.
Tapi ya udah nggak ada ininya, nggak ada pangkatnya, gitu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi ini yang gue lihat, coba semakin harus gue ingatkan para pecinta channel United Identity, kita harus stick together ya. Persoalannya kan sekarang masalah pemain. Oke, masalah pemain. Ini kan yang pelan-pelan harus direformasi ibaratnya gitu. Tadi gue barusan nonton Fabrizio Romano berkaitan dengan pemain bahwa dia memberitakan mengenai keputusan Onana kemarin gak main. Jadi rupanya setelah pertandingan melawan Olympique Lyon, Amorim itu tatap muka lah ya, face to face dengan Onana dan berkata bahwa ya udah gini deh, lo mungkin lagi stres gara-gara disenggol lemahnya Matic gitu mungkin ya. Ya udah lo sekarang istirahat dulu deh weekend ini. Lo ya berlibur bersantailah dengan keluarga, bersantailah pergi dengan teman-teman. Nanti pas ke Newcastle lo nggak usah ikut gitu ya. Jadi supaya kalau Fabrizio Romano bilang nanti di minggu barunya, di Senin ini minggu ini udah sesuatu yang baru lagi, nge-refresh lagi, nge-restart lagi, dan lu akan ikut latihan dan menjadi andalan kita untuk di Olimpik, melawan Olympique Lyon. Jadi saat ini memang Andre Onana ini kan baru ganti agent pemain ya. Jadi nama agentnya dia itu namanya sekarang si Val Ramadhani. Tadi pagi tuh dia datang ke Old Trafford bersama dengan agentnya. Gua nggak tahu ya, belum ada berita apakah dia sedang dibicarakan. Cuman memang Onana ini sebetulnya sejak dari final Champions League yang 2 tahun lalu ya, yang Champions 2 tahun lalu itu, dia itu sebenarnya sudah diincar oleh tim dari Arab Saudi ya. Tapi Onana sendiri akhirnya lebih memilih Manchester United ya, mungkin karena kedekatan dengan Ten Hag, anything segala macam, masih mau bermain di Eropa gitulah. Tapi sampai sekarang proposal itu masih tetap berjalan. Jadi setidaknya masih ada peminat dari klub Saudi untuk meminang Onana. Sekarang ya tergantung Onananya nih ya, Onana masa tertekan nggak? Kan gue udah bilang main di Manchester United itu paling nggak gampang gitu loh. Mentalnya udah mental the best. Kalau lo nggak kuat ya udah nggak apa-apa, silakan keluar gitu. Mungkin misalnya lebih baik lo lebih hidup nyaman kayak Anthony gitu kan, kayak Rashford, ya Greenwood gitu kan. Pemain-pemain yang pergi kan lebih plong gitu hati dan pikirannya. Oke, tunggu aja apakah emang Onana ini yang datang dengan agentnya pagi ini ada pembicaraan tambahan. Ya udah deh, gini deh, mungkin ya gua akan berjuang komitmen ya sampai Manchester United itu sampai final, mungkin juara Europa League dan sisa pertandingan liga. Tapi tahun depan jual lah gue gitu loh ya, karena gue tertekan juga nih, bahkan sampai ada poster tulisan di dinding Adili Onana di Indonesia gitu kan. Bisa jadi, tapi kita tunggu aja untuk berita ini. Terus Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi mengenai Liam Delap ya, yang dimana ternyata ada, gue juga baru dapat ya sedikit info lah ya. Sebenarnya Liam Delap ini udah diincar oleh Amorim waktu Amorim zaman di Sporting Lisbon. Jadi dari musim lalu awal 2024 itu kan udah santer lah ya, Gyökeres itu diincar oleh klub-klub Eropa lah, klub Jerman, entah klub Inggris. Nah, si Amorim ini sebenarnya udah mempersiapkan, salah satunya itu adalah Liam Delap. Nah, gue gak tahu apakah memang ya, gue rasa tadi seperti yang gue bilang bahwa mungkin Amorim kan beda ya atributnya ya. Delap itu suka berlari, cuman mungkin adu budinya lebih enak. Apakah dia udah menemukan profil yang lebih bagus dalam menyempurnakan strateginya? Nah, ini yang pernah gue kemarin bahas. Kita coba lihat aja
kemarin Ipswich imbang ya, tapi kayaknya susah juga, mereka tetap degradasi. Dengan degradasinya mereka itu, harga release clause-nya menurut Fabrizio Romano menjadi turun 30 juta pound. Tapi selain Chelsea, ternyata juga klub-klub Jerman banyak yang mengincar si Liam Delap ini. Gue sih kemarin nggak ngeliat ya waktu dia nggak nyetak gol kemarin lawan Ipswich. Tapi memang sih dia, kalau beberapa pertandingan yang gue lihat, Liam Delap ini kan kalau gue bilang dia suka melari melebar, melari menyerang. Memang salah satu atribut dia adalah membuka pertahanan lawan seperti itu gitu. Dan perbedaannya dia adalah larinya dia cepat ya, dan adu bodinya dia itu cepat, adu bodinya juga bagus, body charge-nya ya. Nah, kita tunggu aja. Tapi yang pasti sih, satu, kita harus survive dulu nih, minimal 2 poin untuk mencapai 40 poin sehingga kita lolos lagi degradasi. Sama hari Jumat pagi besok kita bisa menang melawan Olympique Lyon. Jadi step by step dulu lah. Oke? Musim ini memang belum berakhir, tapi gue yakin bagi para fans yang benar-benar fans sih, ya udahlah, akhirin aja nih musim ini deh, mulai lagi musim depan gitu. Tapi bagi pada orang-orang yang ngaku fans atau yang bukan fans tapi mau sok-sok nimbrung gitu ya, cuman ngomong sih pecat manajer aja. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, dan ingat ya, berpikir sistematis. Terima kasih.